bukanlah tanpa rasa sakit beneran ketika Anda mengampuni seseorang. Pengampunan itu seperti disembelih. Dari sisi yang mengampuni. Dan Yusuf tahu itu, dia menangis dengan sekeras-kerasnya. Dia tahu bahwa kepahitan itu dalam hidupnya tidak boleh jadi spirit di dalam dirinya. Dia akan pakai kepahitan itu dan dia coba temukan gizinya dalam hidupnya. He's going to use his pain as a blessing. Dia akan pakai rasa sakit itu sebagai berkat. Ini membutuhkan bukan perasaan, ini dibutuhkan tekad hati yang bulat. No, ini tidak akan bisa mengalahkan aku. Aku akan menghadapinya dengan Kristus. Aku akan menghadapinya dengan cara Tuhan. Kaulah Raja di atas segalanya, Kau juga Raja atas hidup kami, Raja atas perasaan kami, dan segala keputusan kami. Jadilah Raja, sebab hanya itulah satu-satunya jalan bahagia kalau kami nurut pada rencana Allah. Thank you Tuhan, beri kepuasan batin yang dunia gak bisa berikan ketika jemaatmu datang ke gereja. Lepaskan, bebaskan setiap belenggu, dan juga sembuhkan sakit penyakit, I pray. Berdoa supaya Engkau mengurapi firman sebentar yang diberikan, sembunyikan hamba di balik salib, biar urapan baru yang Kau curahkan di sini. Sebelumnya, kami juga berdoa untuk semua korban banjir yang di Sumatera. Kami minta rahmat berkat atas Indonesia. Ampuni setiap dosa negeri ini ya Bapa. Kami berdoa supaya tidak ada bencana susulan baik di Sumatera atau di pulau manapun juga di Nusantara. Kami berdoa ya Tuhan Yesus agar Kau memberi hikmat pada pemerintah, masyarakat, dan gereja, khususnya MSP di Sumatera. Untuk bergerak ya Tuhan Yesus sesuai dengan kehendak-Mu dan tuntunan Roh Kudus untuk menjamah kehidupan. Dan untuk ya Tuhan memberikan bala bantuan. In Jesus name, dalam nama Yesus. Amin. Shalom semua. Haleluya. Welcome home. Sebelum duduk, coba sapa kanan kiri, katakan shalom. Saya berdoa berharap agar jemaat kita satu persatu Anda sekalian menutup tahun ini dalam kemenangan. Karena itu jaga hati dengan segala waspada karena banyak pencurinya. Damai sejahtera itu bisa dicuri. Apalagi sukacita. 5 kali kebaktian hari ini masing-masing, tidak tahu yang mana yang kira-kira cocok, paling cocok untuk Anda. Kita akan belajar dari seorang tokoh di Perjanjian Lama yang wajar kepahitan. Saya kasih dulu resumenya ya, sedikit portfolionya dia. Profilnya gini, waktu dia masih kecil, dia salah satu yang bungsu, dia bukan yang paling kecil tapi, lalu dia itu dicibir, dibully. Bulinya rame-rame lagi. Koko-kokonya semua ngegeng ngelawan dia. Dikhianati, dilempar ke sumur loh, bukan cuma dikunci pintunya. Lalu dijual, ini kejahatan benar-benar sudah penculikan di atas itu. Sudah human trafficking. Lalu dijual ke seorang saudagar, lalu berakhir di rumah Potifar. Semua tahu siapa orangnya? Yusuf. Lalu habis itu sudah di rumah Potifar, dikhianati sekali lagi. Padahal dia sudah menjadi pegawai yang sebaik-baiknya dan menjadi employee teladan. Lalu dipenjara. Dari penjara, dilupakan lagi ada 2 orang dia tolong. Yang satunya keluar penjara, gitu aja lali, gitu aja lupa. Orang ini adalah Yusuf, dia sepatutnya kepahitan. Tapi menurut saya cerita ini gak akan ada di Kejadian pasal 45 sambil kita siapkan. Kalau dia kepahitan, sudah pasti dia jatuh sakit. Gak ada orang bisa kepahitan selama itu. Pasti ricuh. Karena kalau cinta akan uang adalah akar segala kejahatan, kepahitan adalah akar segala kerusuhan dalam hidup kita. Kepahitan itu biasanya menjadi permulaan sakit jiwa. Gak tentu orang itu gila loh ya. Gak tentu dia berakhir di rumah sakit jiwa. Tapi pasti ada sakit mentalnya. Gak ada orang itu bisa waras kalau dia simpan setan dalam jiwanya. Kepahitan ini kalau tidak ditanggulangi, dia biasanya akan merusak jiwa. Dan yang pasti dia akan menutup rencana Allah dalam kehidupan seseorang, membunuh semua potensinya. Kalau Yusuf di dalam penjara selama itu dia kepahitan karena bertubi-tubi, berganda-ganda semua keterpurukan yang terjadi dan itu akibat kesalahan orang lain.
Dia bisa salahkan keadaan dan akhirnya dia bisa salahkan Tuhan. Pasti dia sudah jadi ateis. Sangat mudah dia murtad. Belum lagi kalau sakit jiwa, bisa juga sakit penyakit. Ada banyak penyakit secara fisik itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, tapi dokter pun akan setuju dan sepakat bahwa itu ada hubungan dengan jiwa seseorang. Depresi dan penyakit-penyakit lainnya. Bahkan penyakit-penyakit yang lainnya, yang berat maupun ringan, sakit emas, segalanya itu ada hubungan, selalu ada hubungannya. Manusia itu adalah satu kesatuan tubuh jiwa rohnya. Psikiatris pun tidak bisa membantumu. Karena akhirnya yang membebaskanmu adalah Tuhan dan keputusan hatimu. Jangan sampai akhiri tahun ini dalam kepahitan. Karena kita hidup di dalam dunia yang tidak sempurna. Dan kepahitan ini kalau memang ada pada Yusuf, gak mungkin ceritanya happy ending. Kita baca dulu ya, ayat 1 sampai 15, nanti ayat per ayat saya bedah, saya berhenti di mana, saya mulai dari sana. Ini Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, ini episode reuni. Hari ini saya tidak akan kasih Anda poin-poin, Anda yang harus bisa summarize atau bisa rangkumkan sendiri, karena remanya akan beda-beda. Saya harap agar Anda dan saya bisa menang atas kondisi hati sendiri. Di akhir tahun ini tidak boleh ada jemaat yang simpan kepahitan. Tidak boleh. Agar supaya Anda berjalan di jalur berkat, apalagi tahun yang akan datang, hatimu tidak boleh pahit. Minta sama Tuhan, jadikan itu hatimu manis. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya. Tidak bisa menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Yang berdiri di dekatnya siapa aja? Pegawainya, official, ya, para pejabat. Karena dia sekarang sudah menjadi pejabat tinggi Mesir, menjadi Perdana Menteri, bahkan bapaknya Firaun. Yang ada di sekelilingnya adalah ajudan, segala. Tapi juga ada saudara-saudaranya yang mengkhianati dia. Mereka tidak tahu itu Yusuf. Ia tidak bisa menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya, lalu berserulah ia. Berseru itu berarti berteriak. Suruhlah keluar semua orang dari sini. Dia bukan marah. Dia terharu. Kalau kita baca Alkitab harus ada imajinasinya. Dia gak emosi ini. Tapi perasaannya tergugah ketika melihat saudara-saudaranya. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah Yusuf keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Ini bukan menangis, ini mengerang, ini melolong ini. Jadi orang lain dengar. Ini kayak suami istri kalau berantem gitu sampai pembantu kedengaran. Dia menangisnya itu menggeru-geru. Dan Alkitab dengan jujur mengatakan dia tidak dapat menahan hatinya. Tapi Yusuf tidak bisa menahan hati bukan karena kepahitan. Tapi karena pengampunan. Mendingan saya nangis, Lord it's so hard, Tuhan susah banget. Tapi aku ampuni dia dengan kasih Yesus. Daripada awas lu lalu menangis. Tangisan itu sama-sama keluar airnya, air mata namanya. Tapi motivasi menangis membuat arah air mata kita beda. Yang satu langsung masuk tabungan Tuhan, ditabung di kirbat Allah. Sengsaraku engkau yang menghitung, air mataku kau tabung dalam kirbatmu. Ya Tuhan kau tahu hatiku yang hancur. Namun ini kuncinya, ku percaya. Tangisan iman diperhitungkan. Musuhku akan mundur waktu ku berseru. Ku yakin Allah di pihakku. Tidak kepahitan, tapi orang beriman. Kepada Allah hatiku percaya, tangan kananmu memberi kemenangan. Air mata yang ditabung di kirban Tuhan, lawan katanya adalah air mata buaya atau air mata sia-sia. Air mata buaya itu pura-pura. Zaman ini sekarang orang nangis pun mesti eksis. Demi konten juga bisa loh. Kan kelihatan tangan dia. Dia selfie. Kok bisa nangis tapi masih bisa ngonten ya kan? Ini sorry ya kalau ada. Saya tidak nyindir siapa-siapa karena saya tidak pernah nonton gitu-gituan. Cuman kalau ada, kita mesti introspeksi. Zaman sekarang itu banyak air mata bisa jadi buaya.
Yang itu pasti gak akan sampai ke Tuhan. Tuhan pun ikut tertawa. Komedi. Tapi air mata satu lagi ini sungguh-sungguh tapi gak sampai ke Tuhan. Namanya air mata sekedar keluh kesah. Tidak membawa kemajuan. Dia tidak bisa menahan emosinya demi ketaatan. Karena dia tahu dia akan melakukan sesuatu yang paling susah di hidupnya. Dan sesuatu yang akan membuat dia maju. Sesuatu yang akan membuat hubungan dia dengan saudaranya pulih. Sesuatu ini akan memuliakan Allahnya. Sesuatu ini akan mendatangkan berkat atas seluruh Mesir. Goshen tempat nanti. Dan termasuk papanya yang sekarang ada di tanah Kanaan. He knew, dia tahu. Bahwa air mata ini perlu. Dia tidak bisa menahan hatinya. Dan dia menangis menggeru-geru. Menangislah ia keras-keras. Siapa bilang pengampunan itu mengabaikan rasa sakit? Pengampunan tidak boleh pura-pura atau lip service. Pengampunan itu harus dari lubuk hati. Dan lubuk hati itu yang paling dilukai biasanya ketika seseorang luka batin atau ketika seseorang mengalami emotional injury. Ketika seseorang dicelakai. Ketika seseorang disalahi. Itu batinnya yang paling terluka. Ada orang manifestasinya beda-beda. Ada orang yang ekspresi luka batinnya adalah dia menangis, bunuh diri. Ada orang yang justru jadi berani, jadi memberontak, jadi keras seperti Firaun, hatinya membatu. Either way, apapun juga. Akar kepahitan itu, komplikasinya banyak. Bisa jadi orang keras, bisa jadi orang linglung. Bisa jadi orang yang membalas. Bisa jadi orang yang justru melukai dirinya. Apapun itu juga, akar kepahitan selalu berakar pada ini. Tidak pernah sungguh-sungguh tuntas mengampuni. Tidak pernah beres di hati. Tidak freedom di sini. Tidak mengalami kemerdekaan. Tidak mengalami kemenangan di dalam jiwanya. Karena jiwa itu tempat tinggalnya Roh Kudus itu, Spirit. Dia gak bisa menahan hatinya demi pengampunan. Bukan karena kepahitan. Bukan karena kepahitan. Tangisan-tangisannya di penjara tidak pernah orang lain tahu. Tidak pernah ada cerita Yusuf lebay lalu habis itu dia nangis-nangis. Tidak pernah. Kalau dia menangis, masih belum menang, dia akan menangis di tempat rahasia. Tapi waktu dia sudah waktunya jadi berkat, dia tunjukkan hatinya. Dan dia tidak malu mengekspresikannya. Waktu dia dituliskan di ayat 2, setelah itu menangislah ia keras-keras. Itu saya baca ayat ini, saya berlinang air mata sungguhan. Saya terharu waktu baca ayat ini. You know, not without real pain when you forgive someone who has wronged you. Bukanlah tanpa rasa sakit beneran ketika Anda mengampuni seseorang. Pengampunan itu seperti disembelih. Dari sisi yang mengampuni. Dan Yusuf tahu itu, dia menangis dengan sekeras-kerasnya. Tapi dia mau memakai episode sakit ini sebagai batu loncatan dalam hidupnya. Dia mencari gunanya, kulkas untuk mendinginkan makanan, untuk mengawetkan, lemari untuk pakaian. Dia tahu bahwa kepahitan itu dalam hidupnya tidak boleh jadi spirit di dalam dirinya. Dia akan pakai kepahitan itu dan dia coba temukan gizinya dalam hidupnya. He's going to use his pain as a blessing. Dia akan pakai rasa sakit itu sebagai berkat. Ini membutuhkan bukan perasaan, ini dibutuhkan tekad hati yang bulat. No, ini tidak akan bisa mengalahkan aku. Aku akan menghadapinya dengan Kristus. Aku akan menghadapinya dengan cara Tuhan. Yusuf menangis keras-keras sehingga kedengaran kepada semua orang Mesir, kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, ayat 3, akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapak? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lumrah mereka ketakutan karena sekarang adik mereka menjadi penguasa. Dari sini ayat ini kita pelajari sesuatu. Kalau kita dari sisi yang bisa menyalahi orang lain, mikir lagi. Karena kalau orang yang kita salahi itu diangkat Tuhan, dia bisa menjadi penguasa jiwa kita loh. Suatu hari, penguasa sesuatu. Itulah sebabnya saya selalu ajarkan di jemaat ini untuk mawas diri di masyarakat, untuk selalu rendah hati. Karena roda itu berputar, kadang di atas kita, kadang di bawah.
Ingatlah bahwa jikalau kita keluar dari satu pekerjaan, jangan bakar jembatan. Ini hanya kebodohan. Dalam hal ini, ya, kesetiaan adalah transaksi. Tidak boleh kesetiaan itu adalah transaksional. Ingatlah loyalitas itu harus dibangun dan hubungan itu jangka panjang. Kalau kita keluar dari satu perusahaan misalnya, jangan terus jelek-jelekkan. Karena Anda tidak pernah tahu nanti. Suatu hari kita akan bertemu dengan orang-orang tersebut, familiar faces atau wajah-wajah yang familiar di dalam konteks yang berbeda namun sama pentingnya. Saya selalu bercanda, mungkin Anda pernah dengar saya nyeletuk begini, siapa tahu suatu hari itu besanmu. Karena jatuh cinta anak tidak bisa kau atur kan dengan siapa. Sekarang kontok-kontokan, jelek-jelekan, mati-matikan karakter orang, ternyata nanti besan. Jangan sampai terjadi. Puji Tuhan saya tidak alami itu. Hanya karena Anda pindah pelayanan, jangan bakar jembatan. Karena Tuhan itu penuh misteri. Anda bisa ketemu lagi. Jangan sampai orang yang diajak berantem itu ternyata adalah bosnya nanti. Jangan sampai menantunya. Padahal kemarin berantem di parkiran rebutan, ternyata nantinya siapa tahu. Jadi anak menantu. You never know, you know. Anda tidak pernah tahu. Ingatlah Bapak Ibu Saudara bahwa berkat Tuhan yang terindah dalam hidup ini adalah hubungan. Termasuk hubungan yang sifatnya kita nggak ngerti untuk apa. Hubungan adalah hubungan. Jagalah dengan rendah hati. Remember, hidup belum game over. Kita tidak tahu esok hari. Dan selama kita masih umat manusia, kita masih membutuhkan orang lain. Satu-satunya tidak butuh siapa-siapa adalah Tuhan. Dan dia pun lemah lembut. Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf. Masih hidupkah Papa? Saudara-saudaranya ketakutan. Waduh, mati aku. Ini adik kami. Semoga dia balas dendam. Tapi hari itu saudara-saudara yang tidak dapat celaka itu sebenarnya bukan berkat Tuhan atas mereka. Karena berkat Tuhan atas Yusuf. Yusuf bukan agen kecelakaan. Yusuf adalah agen kebajikan. Niscaya pastilah orang yang menyalahimu jikalau dia tidak bertobat. Pasti nanti suatu hari dihukum oleh Allah. But let it not be through your hands. Jangan terjadinya lewat tanganmu. Tuhan punya agen hukuman sendiri. Kalau zamannya Israel itu Babilonia. Orang Babel pun ketika keterlaluan, keluar dari job deskripsi, Tuhan suruh hanya pukul sekali, dia pukul bertubi-tubi. Tuhan berkata, ngapain lu? Aku suruh kamu hajar anakku karena mereka berdosa, kok kamu jadikan itu kesenangan? Tuhan pun jewer telinga mereka. Babel runtuh, hancur di tangan Persia. Ada agen hukuman, agent of punishment-nya Tuhan. Kita ini kita adalah agen kebenaran. Itulah sebabnya sekalipun kita punya kuasa, sebelum kita exercise our power, kalau kita sekarang angin bertiup ke arah kita, ingatlah untuk punya buah roh number 9. Pengendalian diri. Mawas diri, stop di titik tertentu. Not too much. Sesama anak-anak Tuhan, don't go to court kalau bisa. Emangnya sudah tidak ada gembalakah di tengah-tengah Anda? Sudah tidak adakah orang majus di rumah Allah? Tidak adakah orang bijaksana? Kalau sesama anak Tuhan. Dengan gereja lain pun kita harus mawas diri. Apalagi kalau jemaat, sama-sama jemaat di satu gereja. Remember this, tidak boleh ada sifat maha kuasa kalau kita orang Kristen. Sebab itu nanti Tuhan proses di antara orang-orang yang tidak percaya Tuhan atau orang-orang fasik. Tuhan akan humble mereka. Tuhan akan menekuk lutut mereka dengan paksa suatu hari untuk mengakui bahwa Tuhanlah yang maha kuasa, bukan mereka. Mereka akan dapat pelajarannya. Karena pelajaran seperti ini tidak boleh diterima oleh anak-anak Tuhan. Karena anak-anak Tuhan sudah belajar langsung dari kebenaran. Amin Bapak Ibu Saudara. Penting untuk mengerti bahwa kita bukanlah pada akhirnya, kita bukanlah agen hukuman. Bersengketa kalau perlu, lakukan dengan baik, lakukan dengan benar, lakukan dengan seperlunya. Tapi ingatlah, motivasimu tetap tidak boleh karena benci.
Suatu hari ada seorang marinir datang ke saya, tapi ini adalah marinir Amerika. Zaman-zaman ketika perang terhadap teroris itu saya lagi pelayanan di sana. Pas lagi meletupnya 9/11, satu orang marinir di jamaah Tuhan, di salah satu ibadah, rebah. Datang ke saya dan berkata, "Pastor, ini bukan orang Indonesia, ini orang Barat." Dia berkata, "What am I supposed to do?" Saya jawab sama, "Berikan pada Kaisar yang milik Kaisar, pada Tuhan milik Tuhan." "Kamu apa?" Dia bilang, "Saya tentara." "Lakukan bagianmu. Kamu tidak boleh melanggar hukum kan? It's not up to you. Kamu punya sumpah kepada negara. Kamu diutus perang karena dia sebentar lagi harus pergi ke Irak atau kemana waktu itu saya lupa. Afghanistan atau Irak." Saya bilang, tapi saya beritahu sama dia, lakukan apa yang memang istilahnya gini. Kamu tidak membunuh for fun. Kalau memang kamu dideploy untuk suatu pekerjaan negara, lakukan secara profesional. Tentunya di tanganmu adalah senjata. Pastikan hatimu lakukan itu bukan karena benci, tapi kamu lakukan itu karena keadilan, kebajikan yang kamu yakini di hatimu, dan kamu pergi sesuai dengan komando yang diberikan kepadamu, kamu tidak akan mengambil nyawa karena kesukaan hatimu. Polisi harus tangkap maling, keluarkan senjata, timah panas kena ke kaki. Kalau itu memang tanggung jawabmu. Kalau kita orang-orang awam menembak orang, punya senjata itu ilegal karena kita tidak berhak. Kalau angkatan bersenjata, itu tugas mereka. Tapi pastikan waktu kau lakukan, bukan gak ada orang melihat dor. Berdasarkan benci, berdasarkan rasisme dan sebagainya. Never to do that. God is seeing you. Allah melihatmu. Marinir itu berkata sama saya, "Siap pastor, saya doakan." Dia dijamah sama Roh Kudus. Saya tidak pernah ketemu dia lagi. Saya tidak tahu dia hidup atau mati. Bapak Ibu Saudara, saya beritahu kepada Anda, God sees the heart. Saya dorong Anda, jangan pernah termotivasi sama benci. Apapun itu profesimu. Jangan pernah. Kalau memang sekali-kali Tuhan memakai tanganmu untuk mendatangkan keadilan, itu seolah-olah kita terpaksa melakukannya karena sumpah jabatan. Tetapi kalau kita orang awam yang bukan gitu-gituan, hati-hati. What you say matters, apa yang kau katakan. Apa yang kau lakukan, itu dilihat Tuhan. Pastikan jangan pernah nafas kita itu benci, benci. Tapi nafas hidup kita, hati kita itu kalau diaduk-aduk ke dalam, digali-gali seperti anjing cari tulang, masuk ke dalam sini akan ketemunya LOVE. Love. Nggak bisa nggak? God is love. You see, you worship God. Ada orang berkata, Kristen itu lemah, mana bisa Kristen dengan cara begini, mana bisa aku jadi politikus, mana bisa aku menjadi angkatan bersenjata, mana bisa aku jadi pengusaha, mana bisa aku jadi pengacara. No, love is not weak. Love is strong, but love is pure. Ingatlah itu, kasih itu tegas. Siapa bilang jadi orang tua kita lembek, apapun iya, itu namanya manjakan anak. Kadang-kadang kita pun pakai rotan, bukan dipukul beneran, tapi kita memberikan ketegasan, memberikan batasan, dan bahkan memberikan hukuman kepada anak kita. Tapi ingatlah, setegas-tegas kasih itu murni. Pastikan hatimu nanti memasuki tahun yang baru ini, zero, bukan kolesterolnya, ya itu tetap harus dijaga ya, zero benci. Karena Tuhan tidak berkenan dengan orang yang punya kebencian, karena akar kepahitan adalah permulaan kerusuhan dalam kehidupan seseorang. Amin Bapak Ibu. Mungkin kita tidak berani bunuh-bunuh gitu, itu bahasa apa itu. Tapi kita bisa gosip. Dalam hati diam-diam kita gak suka. Jalan yang mil kedua. Kalau Anda sama orang tertentu itu gak suka, orangnya asal tidak menentang baikan loh ya. Lain cerita loh. Ada orang yang baik setengah mati, udah habis-habisan, tetap gak bisa memperbaiki relasi. Karena hubungan itu butuh dua sisi. It takes two to tango, you see. Kalau dibutuhkan dua orang untuk bertinju, dibutuhkan dua orang untuk menari. Gak bisa semerta-merta, sana mau baikan, situ pasti mau baik dengan you. Gak tentu. Karena itu Paulus di dalam cerita saya coba comot-comot sini sana kan gak bisa buka semua. Di Perjanjian Baru dikatakan, sebisa mungkin kalau itu up to you, kalau itu terserah kamu, kalau itu bergantung padamu, hiduplah berdamai dengan semua orang. Puji Tuhan luar biasa, itu jadi firman loh. Itu Roh Kudus yang ajari Paulus untuk tulis begitu. Sebisa mungkin, berarti Roh Kudus pun tahu. Sometimes just not up to you. Tapi yang sadar, yang waras harus beres.
Hatinya tuh harus beres di depan Tuhan. Tidak boleh simpan kepahitan. Itu pun tidak garansi jaminan bahwa semua relasi tersebut yang rusak, itu bisa pulih atau bisa kembali. Tidak tentu bisa memperbaiki relasi, tidak tentu. Tidak tentu. Tapi Tuhan menuntut di hatimu, kau harus beres dengan aku. Di hatimu kau tidak boleh menipu. Di hatimu kau tahu bahwa kau mengasihi orang itu. Mendoakannya, memberkatinya, dan kalau itu up to you, kapanpun setiap waktu, Anda pasti akan ulurkan tangan, merangkul orang tersebut. Aku harus rasa aman sama kamu, kata Tuhan kepada kita. Tuhan harus rasa aman sama Anda. Aku tahu kamu begitu. You're like me, like father, like son. Ampuni mereka Bapa, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. That's your Lord, that's your God. Itu Tuhanmu. God is love, Allah itu kasih, kita tidak tahu. Tapi sampai disalib di Kalvari, kita baru ngerti, oh gitu. Yesus dipaku, ditampar, ditempeleng, diludahi, dihajar, dikhianati, diketawai. Hahaha, tolong beritahu sang Nabi, siapa yang memukulmu? Di atas dia berkata, forgive them. Ampuni mereka. Ngerti aku sekarang apa artinya Allah adalah kasih. Itu dia dikasih salib itu. Tuhan perlu tahu dari kita, are you like me? Apa kamu seperti aku enggak? Tuhan perlu rasa aman sama Anda dan saya. Like father, seperti ayah, seperti anak, like son. Meskipun Tuhan tahu pada ujungnya, faktanya setiap orang itu punya kehendak bebas, Tuhan tidak bisa paksa. Tidak semua relasi bisa pulih. Tidak semua bisa. Tapi di hati kita tidak boleh ada benci. Sekarang saya tunjukkan ya. Hatinya saudara-saudara. Saya sampai sekarang belum tahu saudara-saudaranya itu sungguh-sungguh bertobat atau enggak. Sampai akhir cerita Yusuf kita enggak tahu. Karena kalau orang itu udah dihinggapi rasa takut. Apalagi kalau sana jadi penguasa. Sudah enggak murni. Mau tahu orang itu murni enggak. Waktu Yusuf masih jadi adik lah. Baru itulah warna asli. Nah kalau orang sudah jadi pejabat ya semua orang takut lah. Sudah enggak bisa lagi. Sudah blur untuk bisa lihat. Ini kasih sungguhan atau enggak. Kalau Anda mau tahu. Orang yang mengasihimu itu saat kau di bawah. Mereka ada di sana. Karena ketika kau ada di atas. Susah. Siapa tidak mau jadi kawannya sang dermawan? Siapa yang tidak mau jadi sahabatnya konglomerat? Siapa yang tidak mau menjadi teman akrabnya sang pejabat? Yang bisa memberi mungkin kemudahan. Anda mau tahu orang yang true in your life? When you're down there. Are they there? Saya sampai sekarang nggak bisa ngerti. Yusuf ini mengampuni itu karena saudaranya layak kah? Sampai saya baca semua ceritanya, bahkan nanti ketika mereka di Goshen, lalu papanya mati, mereka ketakutan sekali lagi. Nanti saya lompat-lompat, nanti Anda lihat. Cerita Yusuf itu dahsyat. Nanti pada waktu papanya meninggal, waduh mati aku nih, koko-kokonya berkata, wah papa sudah nggak ada nih. Mungkin dulu Yusuf itu ngampuni kita, karena papa masih hidup. Dia nggak mau lihat kan papanya berdarah-darah. Mati kita. Yusuf pasti akan murka. Loh, kalau orang itu tulus ya, terima pengampunan. Kalau orang itu tulus bertobat, kalau dia menyesal sungguhan. Masa dia masih mikir menyelamatkan dirinya? Pasti dia berkata, hukum aku aja. Gak apa-apa, aku layak menerima. Kayaknya ya sampai ujung hayatnya. Itu koko-kokonya itu sebagian besar minimal itu tidak pernah sungguh-sungguh tulus mengasihi Yusuf. Pertanyaan saya, apa yang diampuni? Saya kira kalau kita ngampuni orang itu, kalau orang itu layak diampuni. Atau layak terima pengampunan kita. Saya kasih alasan mengapa mengampuni. Kita baca sekali lagi, saya jelaskan alasan ini. Setelah itu, ayat 3. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf. Wah, Yusuf gak gaya. Ini orang-orang Mesir kalau sudah jadi pejabat tinggi gini biasanya dikasih nama. Rameses, apa-apa, Cleopatra, apa segala nama-namanya Mesir lah. Dia masih pakai nama rumahannya. Akulah Yusuf. Dia bilang, aku Titi. Kaget dia, karena kata Yusuf tuh orang-orang Mesir pun gak tahu. Yang tahu mungkin sipir penjara. Waktu dia diangkat jadi Perdana Menteri dalam sehari. Itu dia dikasih nama, kasih jabatan, kasih perhiasan. Orang gak tahu dia itu namanya Yusuf. Nobody knew. Waktu dia berkata, aku Titi. Aku Yusuf. Masih hidup gak apa-apa. Wih, Yusuf tuh gak gaya. Di sini saya langsung tahu dia gak pernah kepahitan. Padahal dia sewajarnya kepahitan. Nah sekarang pertanyaan saya. Layakkah saudara-saudaranya terima pengampunan Yusuf? Ini saudara-saudaranya sudah keterlaluan. Ini sudah too much. Saya suka sekali kalau bahasa Chinese-nya, kalau orang bilang keterlaluan itu bisa ditarik-tarik.
太过分，enak itu puas itu, 太过分，太过分了，wih puas gitu ya. Ya, ini perbuatan mereka itu kalau bahasa Konghunya kan barusan dari Hong Kong ya, yo mau kau coa, rasanya kayak meskipun nggak ngerti sebagian di sini, mantap gitu loh. Ayo mau kau coa, ya, ini ya, mikir coba, mereka ini keterlaluan loh. Layakkah mereka menerima pengampunan Yusuf? No. Lalu kenapa Yusuf mengampuni? Karena Tuhan layak menerima pengampunannya Yusuf. Bukan atas Tuhan, Tuhan tidak salah apa-apa. Atas orang yang menyalahi dia. God is always worthy to receive forgiveness coming out of you. God is always worthy. Tuhan layak menerima pengampunan yang keluar dari dirimu atas orang lain, sesalah apapun dia. Karena orang yang paling salah di depan Tuhan hari itu telah diampuni. You and me. Tuhan itu layak menerima pengampunan. Yusuf lakukan itu bukan karena saudara-saudaranya tulus menyesali perbuatannya. Yang keterlaluan itu yomo kauco. Bukan karena mereka layak menerimanya atau karena mereka bertobat. Tapi karena Yusuf punya hubungan dengan Allahnya. Yusuf tahu, sekalipun itu belum zamannya Yesus mati di kayu salib. Spiritnya Tuhan, roh Allah sudah memberi dia wahyu somehow dalam hatinya bahwa suatu hari pengampunan itu akan sah. Berikan dulu di depan. Yusuf kasih first quote-nya, dia berkata, I forgive you because my God is worthy. Saya mau nangis. Siapa aku? Gaya banget aku ini. Siapa aku tidak berhak ngampuni, tidak berkewajiban mengampuni siapa saja. Emangnya kita ini siapa? Kok kita bisa menahan pengampunan? Yang bisa menahan pengampunan itu Tuhan, dan Tuhan pun tidak menahan. Coba bayangkan. Make sense nggak masuk akal? Yang bisa menahan pengampunan, yang cukup layak, yang layak satu-satunya bisa menahan pengampunan Tuhan, dan Tuhan pun tidak menahannya. Kalau saya tidak ngampun itu saya yang malu sama Tuhan Yesus. Emangnya gua siapa? Amin Bapak Ibu Saudara. Waktu kata kepada saudara-saudaranya ini, saya berkata, wow Tuhan, suatu pewahyuan. Ayat 4, lalu kata Yusuf pada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Mereka ada ketakutan, maka mendekatlah mereka katanya. Mereka katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Waduh gemetar tuh. Aku Yusuf yang kamu jual ke Mesir. Orang mengampuni itu tidak menyangkali fakta. Dan tidak lupa kesalahan orang lain. Siapa bilang mengampuni itu melupakan dengan tidak sengaja. Melupakan itu harus sengaja kalau kita mau melupakan kesalahan orang. Bukan menghapuskan kesalahan itu, tapi memberi bumbu. Memberikan tujuan ilahi atasnya. Pewahyuan itu, pengampunan itu bukan sesuatu yang sifatnya emosional, meskipun emosinya ikutan seperti Yusuf sampai menangis terseduh-seduh. Pengampunan itu conscious choice atau sebuah keputusan dia secara sadar. Dibutuhkan orang untuk memproses sesuatu di dalam pikiran dan akal budinya untuk bisa mengampuni. Pengampunan itu bukan hanya dari hati. Bermula dari hati dan melibatkan seluruh akal budi. Dia berkata, aku Yusuf yang kamu jual ke Mesir. Tapi Yusuf waktu mengucapkannya sudah tidak ada luka basah. Paham maksud saya? Dia berkata, akulah yang kamu jual. Dia gak lupa. Yusuf gak lupa mereka lakukan apa. Tapi gak berhenti di ayat 5. Meskipun Yusuf tidak denial, tidak menyangkal. Tapi bagi Yusuf perbuatan itu no longer tidak lagi personal. Dia udah menang. Dia menang mungkin waktu di rumahnya Potifar, dia udah menang. Waktu perjalanan itu jalan cara budak ditarik dengan tali. Ya, mungkin dibawa di belakang unta seperti ini. Perjalanan jauh sampai itu lecet kaki. Mungkin dia nangis di situ, tapi dia memilih. I'm still young, you see. Aku masih umur segini. Aku masih umur 17. Aku kalau sekarang kepahitan, aku mau jadi apa? Bisa-bisa dari sini hidupku akan terpuruk. Aku gak punya pilihan. Seringkali pengampunan bukan pilihan. Satu-satunya jalan. Kalau aku tidak bisa ngampuni di sini, aku nanti bisa berakhir narkoba. Aku bisa jadi penjahat sungguhan. Pernahkah Anda lihat skenario begini? Sebenarnya ada orang baik, orang benar. Tapi karena dia disalahi, dia jadi orang yang salah. Loh kenapa yang sudah benar kok jadi orang salah? Karena respon hatinya salah. No! Mungkin somehow, ya, Alkitab tidak mencatat persis journey itu seperti apa. Yusuf pun pernah mengalami MSJ 1, My Spiritual Journey 1. Perjalanan ketika dibawa ke Mesir itu, dia jalan kaki. Dia tidak naik mobil, tidak naik pesawat.
Di situ dia pasti menangis, di situ pasti di sini beraduk-aduk, lalu dia berkata somehow. Waktu saya baca ini saya tahu ada satu poin di hidupnya. Setelah dia dikecewakan, dia berkata, no, aku tidak bisa begini. No, aku tidak mau bipolar. No, aku tidak mau dibawa kutukan. Aku memang tidak sempurna, tapi ini bukan salahku, artinya aku tidak sengaja. Tuhan, kasih aku kekuatan untuk mengampuni. Di situ dia menang. Makanya di sini Yusuf tidak lagi personal, tidak ada luka basah. Dan waktu dia di penjara, langsung kan kalau Anda baca, bukan di penjara, waktu dia di rumah Potifar, langsung jadi berkat kan. Berarti kan tidak ada episode kepahitan. Disolimi berkali-kali tapi tidak pernah pahit. Tidak pernah ada satu episode Yusuf harus diterapi. Baik di rumah Potifar ataupun di rumah saudagar ataupun di penjara. Dia menang early. Kepahitan itu tidak usah lama-lama. Dia bukan setan yang terbesar. Dan kepahitan tidak bisa pelan-pelan ditanggulangi. Tidak apa-apa, pelan-pelan Pak. Kasih aku waktu untuk ngampuni, pelan-pelan. Lebih baik tidak usah ngampuni, karena tidak ada pengampunan yang pelan-pelan. Yamu iya, tidakmu tidak. Di antara itu permainan setan. Itu adalah playgroundnya setan. Di area abu-abu, feelingmu. I forgive that person. Aku Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Saya kira di sini marah lah Yusuf, tapi lihat ayat 5. Tapi sekarang janganlah bersusah hati. Lu malah bisa menghibur kakak-kakaknya. Jangan susah ya kak, jangan menyesali diri. Lu gimana sih? Paling tidak kan harus ada semacam kepuasan, keadilan dipuaskan gitu. Kalau semuanya kita sudah ternyata benar kan, lebih baik kita itu seperti, nah kan, I told you so kan, bukannya sudah aku beritahu, bahasa Ibrani kan sudah aku kandani. Kan sudah aku beritahu, I told you. Dia malah berkata, jangan menyesali diri. Penyesalan mereka bukan urusan dia. Mereka menyesal sungguhan di hadapan Tuhan itu bukan urusannya Yusuf. Tapi dalam hubunganmu dengan aku, kamu jangan menyesali. Please jangan. Karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara, kamu jangan menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Powerful gak ini? Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Yusuf berkata, God uses my pain, Tuhan memakai rasa sakitku yang kau sebabkan untuk menyelamatkan banyak orang. Wow, ini baru namanya perspektif ilahi, ini baru namanya paradigma Allah. Dia berkata, ini semua untuk menyelamatkan orang. Makanya Yusuf bisa ngampuni. Karena dia melihat God's end, ujungnya Tuhan. Pengampunan itu tidak mungkin terjadi dari emosi. Itu harus terjadi dari pewahyuan. Pewahyuan itu tidak perlu rumit. Kita harus bisa melihat Tuhan di balik setiap pengalaman pahit kita. Kalau nggak bisa kelihatan gimana? Cari-cari pasti ketemu. Ada Tuhan di sana. Untuk menyelamatkan banyak orang. Ternyata Tuhan bisa memakai rasa sakit kita untuk menyelamatkan orang. Meskipun kita sampai sekarang, meskipun kalau ditanya sungguhan ya, kalau Yusuf mau skeptis. Dia kalau sungguh-sungguh gali-gali dari sisi ragu, atau dari sisi bimbang hatinya. Dia bisa bertanya, why? Why me? At least paling tidak dia bisa berkata, mengapa saya? Itu pun tidak ada jawabannya. Kenapa tidak Koko Yehuda? Kan nanti dia yang akan jadi nenek moyang Mesias. Kenapa saya? Atau minimal kalau dia nggak apa-apa dengan pemilihan Allah, memang aku yang dipilih untuk jadi alat begini, yang diproses begitu sakitnya. Kenapa prosesnya begitu rumit? Kenapa harus mengalami semua itu? Kenapa Tuhan jahat? Kalau dia mau gali dari sisi ragu, dia juga akan tersesat di situ. Tapi dia berkata, no. Aku tidak akan minor thinking, saya tidak akan menjadi micromanager kecil-kecil. Saya melihat makronya. Aku ngerti, demi keselamatan banyak orang, Tuhan membawa aku ke sini. Aku kau tendang keluar, supaya misi jalan di seluruh dunia. Thank you, Ko. Kau ambil uangku. Kalau aku bisa ngulang, ya enggak maulah diambil uangku. Tapi kalau sudah raib, terima kasih. Bukan ambil lagi. Tampar pipi kanan, kasih pipi kiri, itu terima kasih. Bukan disuruh tampar lagi. Terima kasih.
karena itu hidupku lebih sejahtera. Sekarang hatiku bebas dari mamon. Aku sekarang ngerti bahwa masa-masa yang terburuk dalam hidupku ini, waktu aku jatuh bisnis, keluarga aku tuh support aku. Aku jadi lebih menghargai, aku lebih hadir dalam kehidupan anak-anakku. Sekarang aku mulai dari awal lagi. Tadi kebaktian sebelum ini putus asa, apapun yang dibakar bisa dibangun lagi. Apapun yang runtuh bisa dibangun ke atas lagi. Apapun yang hilang bisa dicari. Tapi aku ngerti sekarang, waktu aku lagi terpuruk itu aku ketemu orang-orang CG. Jadi aku ketemu teman sejati, kalau dulu hanyalah cipika-cipiki yang gak jelas. Sebenarnya itu sedalam apa hubungan di antara kita. Itu yang namanya dalam bahasa Inggris fair weather friends, atau teman-teman di saat cuaca cerah. Hari ini aku bersyukur, aku punya sahabat, sesuatu yang gak bisa dibeli dengan uang, emas, perak, permata. Emas perak tidak ada padaku, kata Petrus, apa yang kupunya kuberikan padamu. Sekarang aku menyadari apa yang kupunya tanpa emas dan perak di tangan. Tapi emasku bertambah, perakku bertambah karena aku rajin, tangan rajin diberi kekayaan. Kita bisa ngomong sama orang yang ngambil uang kita. Makasih ya. Kaget dia, kamu gila? Nanti orang itu akan ikut kita ke gereja. Tapi pastikan kalau dia masuk gimana, peringatkan dulu di sana, jangan kasih uang ke dia. Karena kita tidak mau mengizinkan orang bisa berbuat jahat. Tapi kita sendiri jangan jahat sama dia. Thank you ya. Kalau kita bisa melihat tujuan akhirnya, kita bisa bersyukur loh. Memang tidak bisa kita menghalalkan cara, mentang-mentang tujuannya benar, kayak Robin Hood gitu. Bolehkah saya demi memberi makan orang miskin, saya rampok rumah orang kaya? Apa bedanya kita sama maling? Bolehkah saya demi membela kebenaran, saya gebukin dan bunuh satu orang? Mungkin dia curi ayam di kampung. Tapi gara-gara itu kita amukin dia, diamuk masa sama-sama digebukin mati. Yang satu bunuh ayam. Satu ngambil ayam dibunuh. Ya itu tetap harus diproses hukum. Tapi mana lebih berharga? Nyawa ayam atau nyawa orang itu sekalipun dia maling? Ini yang disebut Niniwe, tidak bisa membedakan tangan kiri dan tangan kanan. Kita benarkan hanya karena orang itu salah. You cannot do that. Tidak bisa lakukan itu. Semua harus diproses. Tapi dibenarkankah kita mencabut nyawa seseorang karena dia curi ayam? Bukannya nyawa orang itu lebih dari 1001 ayam. Lebih daripada jutaan dan miliaran ayam. The world is so sad. Dunia tidak bisa membedakan tangan kiri dan tangan kanan. Memang tidak bisa menghalalkan semua cara, paham maksud saya. Hanya karena sesuatu itu benar atau orang lain salah. Tapi khusus dalam kejadian-kejadian yang sudah terjadi dalam hidupmu dan itu melukai. Boleh berpikir gini, kalau itu sesuatu yang belum terjadi, oh aku punya tujuan begini, tak halalkan semua cara. Gak apa-apa, ujungnya saya mau ngasih persembahan pada Tuhan, gak apa-apa sekarang korupsi sekalian. Gak bisa kita lakukan itu. Kalau kita tahu itu salah, kita berbuat nanti, itu namanya kesengajaan. Tapi kalau itu sudah terjadi, itu di belakang kita, paham maksudnya Bapak Ibu? Lalu kita menoleh ke belakang supaya kita tidak kepahitan. Gini cara kita mengakalinya. Oh, jangan lihat salah orang itu. Lihat hidupmu sekarang gimana disertai, lihat buahnya yang baik, karena Anda jaga hati. Oh, halalkan segala cara. Karena Anda yang mengalaminya. Itu bukan sesuatu yang kau rencanakan, sesuatu yang sudah terjadi di belakang. Dan itu semua tidak bisa diulang. Nasi sudah jadi bubur. Dan waktu Anda lalui itu, daripada Anda jadi pesakitan, Anda berkata, oh ngerti aku. Lihat sekarang, oh halalkan semua cara itu. Thank you Tuhan. Langsung aja sekalian, lamsam langsung bisa direkap sekalian. Semuanya itu, oh ngerti aku. Puji Tuhan. Can you do that? Coba kita latihan ya. Semuanya sama-sama. Kan sebentar lagi ada drama Natal. Ada drama enggak ya? Ada Natal lah pokoknya ya. Coba bayangkan semua yang buruk, coba pejamkan mata. Sebentar aja. Susah bayangkan yang buruk, bener tah. Pasti ada. Ya? Oke, sekarang buka matanya. Sekarang semua berkata, oh, ngerti aku. Katakan puji Tuhan. Kasih tepuk tangan Tuhan Yesus. Tapi Pastor Philip, aku belum di titik ngerti ya gimana? Aku masih di titik, aduh, bukan masih gitu. Ya makanya ngertilah segera. Segera temukan maksud Allah di baliknya supaya Anda bisa berkata, oh ngerti aku, puji Tuhan. Haleluya, kasih tepuk tangan Tuhan. Purpose. God's purpose may justify the means. Kalau sudah terjadi, tujuan ilahi bisa membenarkan semua cara itu. Banyak orang yang nyakiti hidup saya. Percaya enggak? A lot. Saya sekarang itu selalu hidup dalam lifestyle ini. Oh, ngerti aku. Saya itu selalu cari semua yang benar, mulia, adil, kudus, dan manis. Karena saya tahu,
Pengampunan itu adalah pemberian saya ke Tuhan. Karena pemberian Dia lebih besar. Dan pengampunan juga adalah pemberian saya kepada orang-orang yang saya ampuni. Karena saya pun suatu hari perlu diampuni. Atau mungkin sekarang perlu diampuni oleh beberapa orang. Tanpa sengaja mungkin saya lukai orang, kurang menyapa dan sebagainya. Pastilah. Dan pengampunan percaya enggak adalah gift. You give to yourself. I want to give myself a life of Jesus. I cannot do it with bitterness. Saya mau memberi hidup saya suatu kehidupan dengan Yesus. Saya tidak boleh punya akar pahit. Karena kehidupan dengan Yesus mengharuskan adanya pengampunan. Haleluya. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, ayat 7. Untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar dari kamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Semua katakan, oh. Saya tidak dengar yang live streaming di GMS mana-mana O-nya. 1, 2, 3. Oh, haleluya. Kasih tepuk tangan Tuhan Yesus. Itu ada lagunya loh. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya. Itu sungguhan. Dalam lebarnya itu misteri. Kalau kita mengampuni, kita mengerti. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, begini kata Yusuf ya, anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir, datanglah mendapatkan aku. Please jangan tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu, seterusnya. Goshen adalah tempat keluputan. Goshen adalah tempat yang permai. Goshen adalah tempat yang dikhususkan oleh Firaun untuk keluarga Yusuf. Tempat itu hijau. Hijau mungkin saya bayangkan seperti Swiss. Hijau seperti Sorong di Papua. Anda tidak tahu waktu kami mendarat dari pesawat. Loh, ini saya kira saya di Selandia Baru. Ternyata Indonesia tidak kalah cantik, malah lebih cantik. Haleluya, God is blessing our country. Dan waktu saya masuk, waktu saya lihat itu, begitu permai saya ingat Goshen. Ampuni, listen to me. Ini janji Tuhan bagi orang-orang yang kepahitan atau orang-orang yang hari ini tidak kepahitan, tapi sering dilukai dan akan dilukai. Saya jamin Anda tidak perlu nubuatan. Saya prediksi mentah-mentah, tahun depan lebih banyak orang, akan banyak orang yang melukaimu. Welcome to the world. Anda hidup di dunia yang diisi dengan orang-orang berdosa. Jadi siap-siap. Saya yakin tahun depan bukan hanya visi yang kita dapat. Ada fakta-fakta yang tidak bisa kau hindari. Kanan kiri pasti akan melukai. Dan pasti Anda digesek kanan kiri. Anda harus tahan. Dalam pelayanan juga jangan quit gara-gara gesekan. Gitu aja. Gitu aja gak bisa. Saya bisa ngomong begitu. Karena memikul salib. Kalau kita memikul salib kita tahu rasa sakitnya. Dan kalau kita maju, kita bukan menghina mereka yang di belakang. Tapi kita bisa menantang mereka. Gitu aja quit. Apaan sih? Cuman gitu. Kenapa? Kalau kita juga menyerah, Tuhan juga akan berkata yang sama, gitu aja. Gak pernah disalib sungguhan. Baru pikul salib, pikul-pikulan. Aku disalib sungguhan, gitu aja. Coba ngomong sama kanan kirinya, gitu aja quit. Amin Bapak Ibu. Ya, ini nubuatan yang diberikan oleh firman Tuhan. Ampuni, Goshen menjadi milikmu. Rumputmu tidak akan kalah hijau dengan tetangga dan kau tidak akan mengingininya. Kau akan punya rumput hijau sendiri dari Tuhan. Amin. Sama-sama katakan, oh puji Tuhan. Haleluya, mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan, mari kita semua berdiri, haleluya.